kembali pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika kali ini yaitu pembelajaran untuk matematika wajib. Untuk pokok bahasan kali ini yaitu tentang ruang dimensi 3. Nah, untuk pokok bahasan ruang dimensi 3 ini itu kita bagi menjadi 3 video pembelajaran. Yang pertama ini adalah pembelajaran matematika ruang dimensi 3 bagian pertama yang akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan titik. Yuk anak-anak, mari ikuti materi dari ruang dimensi 3. Selamat mengikuti. Kita sekarang akan membahas mengenai matematika wajib, yaitu tentang ruang dimensi 3. Untuk ruang dimensi 3 ini dibagi menjadi 3 video pembelajaran. Yang pertama adalah ruang dimensi 3 bagian pertama tentang masalah kedudukan, titik, garis, dan bidang. Kemudian sebelumnya yaitu kita akan membahas mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah tentang titik. Bahwa titik ini tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah. Nama dari sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Contohnya pada sebelah kiri ini ada gambar dari kubus ABCD EFGH. Di samping ini kubus ini itu terdapat titik-titik pada kubus, seperti misalnya ini titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, titik G, dan titik H. Kemudian mengenai garis. Garis itu adalah deretan titik-titik yang tak berhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang di kedua arah. Itu namanya adalah garis. Contohnya nih, lihat kubus ABCD di samping. Garis-garis pada kubus ABCDFGH antara lain adalah ini AB, kemudian CG, kemudian BG. BG ini terdapat pada bidang BCGF. Ini merupakan sisi atau bidang, sehingga BG ini disebut sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang. Sedangkan AG ini terdapat pada ruangan di dalam, sehingga disebut sebagai diagonal ruang. Selanjutnya mengenai bidang. Bidang itu merupakan titik-titik yang mempunyai ukuran luas. Jadi titik-titik yang ukurannya luas itu disebut dengan bidang. Contoh bidang pada kubus ABCDFGH itu adalah misalnya ini alas ABCD, ini merupakan alas, kemudian DCGH ini benda yang warna pink di belakang, kemudian ada yang disebut ini bidang BDG yang segitiga yang merah. Nah, itu merupakan bidang. Kemudian sekarang mengenai kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik dan garis. Untuk sementara pertama itu kedudukan titik dan garis. Kedudukan antara titik dan garis dapat terjadi pada dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Titik tersebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Contohnya ini. Ini merupakan titik terletak pada garis. Terletak pada garis, sedangkan ini adalah titik terletak di luar garis. Kemudian selanjutnya kedudukan antara titik dan bidang. Keadaan di atas seperti tadi, keadaan kedudukan titik pada garis, maka juga berlaku kedudukan titik pada bidang.
yaitu terletak pada bidang juga terletak di luar bidang. Contohnya ini, titik C itu terletak pada bidang apa, sedangkan titik D terletak di luar dari bidang apa. Bidang beta maksudnya, terletak di luar bidang beta. Kedudukan antara garis dan bidang. Kedudukan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak terletak pada bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Maksudnya ini garis tidak pada bidang itu terletak di luar, garis terletak di luar bidang. Garis terletak yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada gambar I berikut dan membagi titik-titik pada bidang menjadi 2 bagian bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada bidang membagi titik-titik pada bidang menjadi 2 bidang. Ini gambarnya, jadi garis L ini itu terletak pada bidang, sedangkan ini garis L itu terletak di luar bidang. Sedangkan garis L ini menembus atau memotong bidang alfa di satu titik. Jika memotong atau menembus garis memotong atau menembus sebuah bidang, maka dia akan memotong pada satu titik. Contohnya ini adalah titik A. Ini penjelasannya garis menembus atau memotong bidang. Sekarang titik-titik segaris. Yang dimaksud titik-titik segaris itu adalah titik koliner. Nah, jadi titik-titik yang segaris ini adalah titik-titik koliner. Sedangkan titik-titik yang sebidang disebut koplanar. Titik-titik sebidang. 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Titik C dan D dikatakan sebidang karena sama terletak pada bidang beta. Titik C dan D terletak pada bidang beta. Titik C dikatakan sebidang karena sama terletak pada bidang. Sedangkan istilah titik sebidang disebut dengan koplanar. Titik terletak pada satu bidang. Terdapat 3 pemahaman yang berkaitan dengan garis, segmen garis, atau ruas garis, dan sinar garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh 2 titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Contoh, ruas garis misalnya sisi segitiga atau sisi persegi. Itu yang disebut dengan ruas garis. Misalkan tadi pada kubus ABCD FGH AB itu merupakan ruas garis memuat. Kemudian contoh lain ini udah ketika titik juga terletak pada sebuah kurva, misalnya lingkaran, maka ruas garis disebut dengan tali busur. Sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain yang membentang tak terbatas. Secara geometri, ketiga pemahaman tersebut kita deskripsikan sebagai berikut. Jadi ini garis ya. Ini adalah sinar, ini sinar karena dia panah, ada panahnya. Sedangkan ini adalah segmen garis ya, ini ruas garis AB, ini ruas garis AB ini ya, ruas garis AB. Tapi kalau ini ya, nah ini adalah segmen garis. Sedangkan A ke sini atau B ke sana atau A B ke sana itu merupakan sinar. Sinar AB, sinar. Jika sebagai titik pangkal. Sinar CA ke sana, sinar CB ke sana, itu saling berlawanan. Ini keterangannya. Kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis baik 2 garis sejajar, 2 garis berpotongan, dan 2 garis saling berhimpit pada bidang. Materi ini berguna untuk mempelajari materi segi 4 dan segi 3 pada bab selanjutnya. Nah, ini 2 garis yang dikatakan ini sejajar, kemudian ini berhimpit, ini sejajar ya. Ini berpotongan saling tegak lurus ya.
Ini keterangannya dari gambar tadi. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis dan bidang juga bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Ada 3 macam kedudukannya, yaitu garis terletak pada bidang, kedua garis sejajar pada bidang, dan ketiga garis memotong bidang. Garis terletak pada bidang. Ini garis terletak pada bidang. Sedangkan garis yang sejajar pada bidang ini, ya, itu garis G sejajar dengan bidang alfa. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika mempunyai satu titik persekutuan. Ini tadi dikatakan bahwa garis menembus atau memotong bidang. Contoh soalnya, perhatikanlah kubus ABCDEFGH pada gambar di bawah ini. Bidang DCGH, ini DCGH sebagai bidang U. Sebutkanlah rusuk kubus yang A terletak pada bidang U, B sejajar dengan bidang U, C memotong atau menembus bidang U. Ini jawabannya. Kalian dapat pelajari sendiri. Dalil-dalil tentang kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Jika garis A ini sejajar dengan garis B dan garis B sejajar dengan C, maka garis A akan sejajar dengan garis C. Jika garis K memotong garis H dan garis G juga memotong garis H, maka garis K sejajar dengan garis G, sehingga H, K, dan G terletak pada sebuah bidang. Jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L menembus bidang, maka garis G juga akan dikatakan menembus bidang. Kedudukan dua buah bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lain ada 3 kemungkinan, yaitu berimpit, sejajar, dan berpotongan. Dua bidang berimpit dikatakan berimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang seperti gambar di bawah ini. Dua bidang sejajar, ini berimpit bidang alfa dan bidang beta. Dua bidang sejajar, ini dikatakan sejajar kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu titik pun persekutuan seperti gambar tersebut. Dua bidang berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan seperti gambar samping. Itu persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta, garis persekutuannya adalah garis G. Perhatikan kubus ABCDEFGH berikut. Sebutkan 3 pasang bidang sejajar. Sebutkan 2 pasang bidang yang berpotongan. Nah, inilah jawabannya. Kalian bisa dapat mempelajarinya. Soal nomor 2, perhatikan kubus di bawah ini. Bidang sisi CDGH, CDHG maksudnya sebagai wakil bidang U. Tentukan bidang sisi kubus yang berimpit dengan bidang U, sejajar dengan bidang U, berpotongan dengan bidang U. Nah, ini yang berimpit dengan bidang U adalah CDHG. Sedangkan yang sejajar bidang U adalah bidang depan ini, AB, FE. Yang berpotongan adalah bidang AB, CD. Kemudian inilah soal-soal latihannya. Silahkan kalian ingin mencoba soal-soal latihannya. Jadi ada beberapa soal latihan yang dapat kalian kerjakan untuk mempertajam dari perbuatan. Demikianlah pemaparan dari pokok bahasan ruang dimensi 3 yang meliputi kedudukan titik, garis, dan bidang. Semoga kalian dapat
memahami, tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Demikian pemaparannya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran Ruang Dimensi 3 bagian kedua.